Bismillahirrahmanirrahim. Untuk subtema 2 ini mapel PPKN kita akan bahas tentang keragaman individu masyarakat Indonesia. Sebelumnya juga sudah kita bahas ya di tema yang lalu. Mungkin anak Bu Guru bisa cek lagi atau baca-baca lagi buku tulisnya di tema berapa ya, kalau nggak salah di tema semester 1-an lah ya. Kita bahas tentang masyarakat kota dan masyarakat desa. Jadi hari ini nggak bakal Bu Guru kasih rangkuman, tinggal ditengok lagi aja rangkuman yang lalu. Tapi kita ulas lagi lebih jelas lagi ya untuk masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan ini. Nah, salah satu yang menjadi perbedaan yang paling mendasar ya bagi masyarakat kota ataupun desa, biasanya kalau masyarakat kota itu masyarakatnya lebih cenderung kepada individu yang beragam ya. Jadi dalam masyarakat perkotaan terdapat keberagaman suku atau etnik yang berbeda-beda sehingga kita dapat mengenal kebiasaan mereka satu sama lainnya. Nah, bedanya kalau di desa cenderung semuanya sama ya, antara suku atau etniknya sama, karena masyarakat desa biasanya adalah masyarakat setempat yang memang domisilinya asli dan tinggal menetap di situ. Kalau masyarakat kota kan lebih ke masyarakat yang mengadu nasib ya dari desa ke kota. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa masyarakat kota terdiri dari berbagai keragaman suku atau etnik ya. Nah, kota sendiri secara pengertiannya artinya bisa diartikan tempat yang berpenduduk 10.000 orang atau lebih. Jadi cenderung lebih padat ya penduduknya dibanding yang masyarakat desa. Jadi dari beberapa pendapat secara umum dapat dikatakan mempunyai ciri-ciri mendasar yang sama. Pengertian kota dapat dikenakan pada daerah atau lingkungan komunitas tertentu dalam tingkatan dalam struktur pemerintahan. Jadi bisa dibilang ya kalau perkotaan itu bisa jadi tempat untuk struktur pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Contohnya seperti ya kota Jakarta ya, kemudian di daerah lainnya untuk Jawanya misalnya Surabaya, Semarang. Jadi biasanya perkotaan itu adalah ibu kota dari masing-masing daerah ya, atau kabupaten atau provinsi. Nah, ciri-ciri masyarakat perkotaan sendiri itu ada 5 ya. Jadi kita bahas ya dengan perbedaan yang ada di pedesaan. Nah, orang kota condongnya lebih individualisme ya. Jadi sendiri-sendiri, beda halnya dengan masyarakat desa yang biasanya apa-apa tuh selalu musyawarah, apa-apa tuh selalu dirembukan, apa-apa selalu gotong royong dan sebagainya. Jadi kebersamaan di masyarakat pedesaan itu lebih kuat dibanding yang di masyarakat kota. Yang kedua, nah pembagian kerja di antara warga-warga kota itu lebih beragam ya, dan mempunyai batas-batas yang nyata. Jadi kalau misalnya dia sebagai profesinya sebagai satpam atau misalnya sebagai pekerja kantoran atau yang lainnya, itu udah punya job desk-nya masing-masing ya anak Bu Guru. Nah, kalau misalnya di pedesaan bisa dilihat perbedaannya. Nah, sistem kerjanya kan masih kental dengan gotong royong dan kerja bakti ya. Jadi semuanya pasti melibatkan kebersamaan satu sama lain ya kalau untuk yang di masyarakat desa.
Yang ketiga ya, pekerjaan di kota memang lebih mudah ya dicari ketimbang di pedesaan, yang karena memang sektor atau mata pencahariannya itu terbatas. Kalau di kota kan beragam ya, ada lebih ke industrinya, kemudian perkantorannya, jasanya dan sebagainya. Jadi warganya bisa mencari lahan mata pencaharian yang memang sesuai dengan kapasitas atau kemampuan diri sendiri. Nah, kalau misalnya yang di masyarakat desa ya, itu karena memang lebih condong kepada mata pencahariannya di sektor pertanian ya atau perkebunan dan sebagainya, biasanya ya hanya mengandalkan itu aja ya. Nah, untuk hal yang keempat, mungkin anak Bu Guru pernah main-main kan ke daerah Jakarta ya. Kalau misalnya kalian lihat dan kalian amati di jam pagi hari dan di jam sore hari itu jalanan kotanya itu padat ya. Kenapa padat? Karena memang di jam-jam seperti itulah masyarakatnya sibuk, yang misalnya kalau pagi ya sibuk untuk melakukan aktivitasnya ya, berangkat kerja, berangkat ke kampus ya, yang anak pelajarnya berangkat ke sekolah dan sebagainya. Nah, untuk sorenya misalnya waktu pulangnya orang-orang yang pekerja kantoran dan pekerja sebagainya ya. Makanya untuk istilah waktu di kota itu lebih penting dan lebih pokoknya lebih padat diisi oleh kegiatan masyarakat atau warganya. Kalau di pedesaan kan ya nyantai ya, istilahnya bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Masyarakat pedesaan ya mempunyai lahan usahanya sendiri, jadi mungkin itu yang membuat perbedaan waktu untuk di kota dan di desa, yang mana di kota lebih sibuk ya, di desanya lebih santai. Nah, kalau yang kelimanya mungkin perubahan dalam banyak faktor ya. Untuk di perkotaan sendiri biasanya karena mungkin bisa berstatus juga sebagai ibu kota negara atau ibu kota daerah atau ibu kota provinsi ya, biasanya perubahannya nampak nyata di luar, seperti banyaknya gedung, kemudian dari jalan rayanya, kemudian dari mode transportasinya ya. Jadi itu semua bisa dibilang perbedaan yang sangat mencolok antara di perkotaan, suasana di perkotaan dan di pedesaan. Kalau di perkotaan yang tadi ya kita bisa lihat sendiri, jalanannya udah jalanan layang dan tol sebagainya banyak. Sedangkan kalau di pedesaan ya cukup dengan jalan desa atau jalan raya biasa ya. Kemudian mode transportasinya juga kita bisa lihat, kalau di kota sekarang aja ada MRT, LRT ya, kemudian anak Bu Guru mungkin pernah naik kereta komuter lain dan sebagainya ya. Itu juga merupakan salah satu perbedaan yang mencolok, karena di desa nggak ada kan ya. Mungkin kalau mode transportasi di pedesaan ya tadi lebih sederhana ya, hanya angkot, kemudian apalagi beca ya, terus apalagi ojek dan sebagainya ya, itu sama seperti itu. Nah, seperti pernah Bu Guru bilang ya, bahwa keragaman atau perbedaan itu bisa menjadi rahmat untuk kita semua, karena memang Allah menciptakan ya setiap manusia itu berbeda-beda agar saling melengkapi dan saling bisa belajar untuk menghargai satu sama lain. Jadi
keragaman katanya bisa menjadi sumber kedamaian, kekokohan dan kesejahteraan jika disikapi ya tadi dengan saling toleransi, menghargai, menghormati satu sama lain. Tapi nih, keragaman juga bisa menjadi petaka dan sumber kehancuran kalau masyarakatnya antara satu dengan yang lainnya tidak menerima perbedaan tersebut dan cenderung saling menjelekkan, merendahkan ya. Kemudian terjadilah akhirnya konflik yang bisa membawa kehancuran tersebut. Jadi nih anak Bu Guru sebagai generasi penerus, kira-kira enaknya kita hidup dalam suasana yang indah, yang damai, atau suasana yang banyak petaka dan kehancuran. Nah, mungkin kita milih yang damai kan. Nah, di situ yang perlu diperhatikan sikapnya untuk menciptakan suasana hidup yang rukun tadi, yang damai, yang sejahtera. Jadi yang pertama sikapnya harus toleransi dan empati ya. Toleransi udah pernah kita bahas ya di tema kemarin baru. Jadi kalau toleransi itu bisa dibilang sikap saling menghargai atau menghormati atau rela menerima perbedaan yang ada antara satu orang atau kelompok lain. Nah, kalau empati adalah sikap yang secara ikhlas mau merasakan pikiran dan perasaan orang lain. Jadi kalau empati lebih cenderung kepada sikap yang berperasaan ya. Jadi ketika kita ingin menyakiti atau menjelekkan orang lain nih, kira-kira perasaan orang lain bagaimana? Wah, memang setiap manusia Allah ciptakan dengan banyak perbedaan ya, mulai dari sifat, watak, budaya, ciri fisik dan sebagainya yang kemarin kita bahas. Nah, itu merupakan memang rahmat dari Allah yang harus kita banyak syukuri ya. Yang ketiga, nah ini yang penting, ini berkenaan dengan takdir, bahwa memang setiap manusia nggak bisa menentukan bagaimana kita lahir ke dunia ini, karena memang itu mutlak kuasanya Allah. Jadi apapun yang Allah sudah tentukan untuk kita ya, kita jadi suku apa ya, kita lahir dari orang tua yang mana, itu tetap kita harus syukuri. Nah, kemudian menjadikan perbedaan sebagai kekayaan bukan kekurangan. Kenapa? Kalau misalnya kita jadikan perbedaan itu sebuah rahmat ya, kekayaan bagi negara ini, tentu negara ini akan menjadi negara yang kuat ya dari persatuan dan kesatuannya, bukan diukur sebagai kekurangan yang ada. Jadi kalau kita lihatnya kekurangan, tentu akan ada celaan di mana-mana. Nah, ini mau membicarakan dengan baik-baik atau musyawarah jika ada perselisihan. Contoh kecilnya deh, nggak usah ke masyarakat luas ya. Mungkin anak Bu Guru bisa mencontohkannya kalau kalian sedang ada perselisihan atau kalian sendiri yang punya masalah dengan teman kalian. Nah, solusinya bisa kalian bicarakan dengan baik-baik ya dengan teman kalian, supaya apa? Ada jalan keluar yang memang bisa menyelesaikan perselisihan tersebut. Jadi tetap ya semua anak guru tetap berteman baik dengan teman-teman kalian, maupun yang di sekolah ataupun yang di rumah, sekitar rumah ya. Supaya apa ya, tadi hidup kalian tetap rukun baik dengan teman ataupun dengan keluarga. Ya, mungkin itu aja penjelasan dari Bu Guru, kurang lebihnya nanti kita ulas lagi setelah kita masuk kelas. Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.